Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Investigasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Apa itu investigasi kecelakaan kerja? Investigasi kecelakaan kerja merupakan bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 secara keseluruhan di tempat kerja. Investigasi kecelakaan merupakan suatu kegiatan inspeksi tempat kerja secara khusus yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa kecelakaan atau insiden yang menimbulkan penderitaan kepada manusia serta mengakibatkan kerugian dan kerusakan kepada properti, harta benda, dan aset perusahaan lainnya. Investigasi kecelakaan dan insiden merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial untuk dilakukan sesegera mungkin setelah setiap adanya kejadian kecelakaan. Atau yang lebih sederhananya adalah suatu cara untuk mencari data dan fakta yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, guna mencari akar penyebab dari kecelakaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya tujuan investigasi kecelakaan kerja, di mana ada 5 poin. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian sebenarnya. Jadi di sini diidentifikasi apa yang terjadi, di mana kejadian atau kecelakaan tersebut terjadi, dan kapan kecelakaan tersebut terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab langsung dan akar atau faktor penyebab kecelakaan. Nah, di sini diidentifikasi mengapa atau apa yang melatar belakangi sehingga kejadian atau kecelakaan kerja tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, membantu manajemen untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan yang efektif dan praktis, di mana tindakan perbaikan ini terbagi menjadi 2, yaitu tindakan perbaikan sementara dan tindakan perbaikan tetap atau jangka panjang. Kemudian yang keempat, memperbaiki sistem manajemen K3 agar kejadian atau kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Yang kelima, mencegah kecelakaan kerja yang sama terulang kembali dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja sehingga pekerja dapat kembali produktif dan kecelakaan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat berkurang atau diminimalisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maylin Markus dengan NIM J1A118112. Nah, menurut Bird dan Germain 1986 bahwa pelaksanaan investigasi kecelakaan atau insiden secara efektif antara lain akan dapat dilakukan melalui 6 langkah. Yang pertama, menjelaskan tentang apa yang terjadi. Jadi, kita menggali informasi, menjelaskan apa yang terjadi di tempat itu atau peristiwa apa yang terjadi di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan penyebab sebenarnya. Dari informasi yang kita terima, kita bisa menentukan penyebab sebenarnya, apa yang menyebabkan kecelakaan atau peristiwa itu terjadi. Dan setelah itu, yang ketiga, menentukan resiko kecelakaan. Nah, yang keempat, mengembangkan sarana pengendalian. Nah, dalam mengembangkan sarana pengendalian dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Yang kelima, yaitu mendefinisikan arah kecenderungan. Dan yang keenam, mendemonstrasikan perhatian. Nah, mendemonstrasikan perhatian dapat dilakukan melalui desain area kerja yang aman, selalu menjaga kebersihan area kerja, memberikan instruksi kerja yang jelas, memberikan pesan-pesan keselamatan bagi pekerja, memasang rambu-rambu K3 di sekitar area tempat kerja, dan lain sebagainya. Baik, perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM J1A1118071. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang penyelidik dalam investigasi kecelakaan.
Untuk idealnya, investigasi kecelakaan harus dilakukan oleh individu atau kelompok yang kompeten dan memiliki pengalaman ataupun pengetahuan tentang investigasi kecelakaan agar akar penyebab kejadian dapat dianalisa secara tepat dan akurat. Maka dari itu, investigasi kecelakaan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang melainkan ahlinya sendiri. Untuk lebih jelasnya, di sini terdapat 7 poin tentang kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang penyelidik. Antara lain, yang pertama, memahami investigasi kecelakaan dengan model sebab akibat. Artinya, seorang penyelidik perlu memahami betul-betul investigasi kecelakaan dalam mencari apa saja penyebab terjadinya suatu kecelakaan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, memahami teknik investigasi. Artinya, penyelidik tersebut betul-betul telah memahami teknik-teknik apa saja yang dilakukan dalam investigasi suatu kecelakaan. Yang ketiga, mengetahui persyaratan hukum atau organisasi terkait kecelakaan kerja. Seorang penyelidik harus mengetahui apa saja syarat-syarat hukum atau organisasi yang terkait dengan kecelakaan kerja itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aan Wahyu Saputra dengan NIM J1A118237. Yang keempat, memiliki pengetahuan dasar tentang K3. Sebagai seorang penyelidik investigasi kecelakaan kerja, harus mengetahui tentang apa-apa saja dasar K3 itu sendiri, entah alat K3 atau sistem manajemen K3. Yang kelima, mampu melakukan wawancara dan teknik pengumpulan data dan fakta secara efektif. Artinya, sebagai penyelidik investigasi harus bisa melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid dan teknik pengumpulan data tersebut, entah itu secara kualitatif atau kuantitatif, dan mencari fakta secara efektif dari investigasi itu sendiri. Yang keenam, mengetahui persyaratan untuk dokumen, pengumpulan data, dokumentasi terkait investigasi. Artinya, saat terjadi kecelakaan misalnya di tempat kerja, penyelidik investigasi harus sigap dalam mencari dan mengumpulkan data dan juga dokumentasi, karena hal ini bisa menjadi bahan penilaian dan juga bahan pembelajaran untuk kedepannya agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dan yang ketujuh, mampu menganalisa data yang dikumpulkan untuk menentukan hasil temuan dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Artinya, sebagai penyelidik investigasi harus bisa menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk bisa menentukan hasil temuan dan bisa dilakukannya tindakan perbaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Samsul Kamar, NIM J1A11842. Agar investigasi dilakukan secara bersama-sama, baik manajemen maupun perwakilan dari tenaga kerja atau pihak-pihak yang relevan, CCOHS merekomendasikan anggota tim investigasi kecelakaan mencakup: pertama, pekerja yang memiliki pengetahuan atau memahami tentang proses kerja. Hal tersebut bertujuan agar pekerja tersebut dapat mempraktikkan proses kerja yang baik dan benar di tempat kerja, agar tim investigasi kecelakaan dapat mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh korban kecelakaan sehingga menyebabkan kecelakaan. Kedua, supervisor di area tempat terjadi kecelakaan. Supervisor tersebut bertujuan agar di area tempat terjadi kecelakaan tersebut bisa dikendalikan agar tidak terjadi kecelakaan susulan. Ketiga, safety officer. Safety officer bertujuan untuk melindungi pekerja lain agar tidak terjadi kecelakaan susulan. Keempat, pimpinan departemen K3 perusahaan. Hal tersebut sangat penting di area tempat terjadi kecelakaan akan hadirnya pimpinan departemen K3 perusahaan. Kelima, pekerja yang kompeten dalam melakukan investigasi kecelakaan. Hal tersebut
sangat penting adanya pekerja yang kompeten dalam melakukan investigasi kecelakaan agar mengetahui dan tidak terjadi kesalahan dalam melakukan investigasi. Keenam, para ahli di luar perusahaan. Para ahli di luar perusahaan sangat dibutuhkan dalam proses investigasi kecelakaan karena mereka bisa memberi informasi yang lebih atau yang mereka dapatkan di perusahaan mereka, sehingga mempermudah tim investigasi kecelakaan dalam menyelidiki atau menyelesaikan atau mengetahui faktor apa yang menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Ketujuh, perwakilan dari pemerintah daerah atau polisi setempat. Nah, di sini sangat dibutuhkan sekali partisipasi dari pemerintah setempat atau polisi setempat dalam mengidentifikasi terjadinya kecelakaan di area tempat kerja tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Sherin Regita Ardana dengan NIM J1A1-18043. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kriteria investigasi kecelakaan yang baik. Dilansir dari hse.gov.uk, sebuah penelitian tentang investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh Human Reliability Associates menyatakan bahwa sebuah proses investigasi dapat dianggap baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, metode investigasi yang digunakan harus mampu menganalisis semua faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan mengembangkan tindakan perbaikan. Yang kedua, tim investigasi melibatkan pihak-pihak yang relevan. Dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan kecelakaan kerja yang terjadi. Yang ketiga, memiliki prosedur atau panduan terstruktur dan sistematis yang mendukung proses investigasi, atau adanya serangkaian tindakan yang telah diatur dan direncanakan sehingga dapat mendukung proses investigasi yang dilakukan. Yang keempat, mengidentifikasikan penyebab langsung dan tidak langsung dari kecelakaan kerja yang terjadi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Gabriel Erlan Filberto Azalia dengan NIM J1A11814. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang kriteria investigasi kecelakaan yang baik. Dimulai dari poin kelima. Poin kelima itu membuat rekomendasi untuk menindaklanjuti penyebab langsung dan tidak langsung, yang artinya kita membuat rekomendasi tindakan-tindakan tentang apa yang akan kita lakukan untuk menindaklanjuti penyebab dari kecelakaan tersebut. Keenam, menerapkan rekomendasi dan melakukan analisis risiko lanjutan setelah penerapan rekomendasi. Yang selanjutnya, memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan atau perbaikan terbukti menurunkan risiko kecelakaan serupa. Yang artinya di sini kita harus memastikan kembali atau mengecek ulang apakah rekomendasi langkah-langkah yang telah kita buat sebelumnya itu betul-betul bisa menurunkan risiko kecelakaan serupa. Yang poin yang selanjutnya, membagikan pelajaran yang didapat dari sebuah kecelakaan atau lesson learned kepada pihak-pihak terkait. Di sini itu artinya kita akan memberikan kembali edukasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti pekerja agar kecelakaan-kecelakaan yang serupa tidak akan terjadi kembali. Yang selanjutnya, laporan investigasi didokumentasikan secara jelas dan terperinci. Dan langkah selanjutnya memiliki basis data kecelakaan yang mudah diakses. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillah, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Siti Fasmawati Adiningsi dengan NIM J1A1-18019. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum investigasi K3. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program investigasi kecelakaan kerja di tempat kerja adalah adanya peraturan perundangan di bidang K3
secara garis besar, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jadi di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, di mana pada pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa pengurus wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di dalam tempat kerja yang dipimpin pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Artinya, setiap ada kecelakaan kerja di tempat kerja, pengurus wajib melaporkan pada pimpinan yang telah ditunjuk. Yang kedua ada Peraturan Menteri. Sebagai petunjuk pelaksanaan pelaporan kecelakaan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/Menteri/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Secara garis besar, peraturan menteri tersebut memuat hal sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama adalah kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda, di mana kecelakaan ini merujuk pada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja dan dapat menimbulkan kerugian baik itu waktu, harta, benda, atau properti maupun juga korban jiwa. Yang kedua ada kejadian berbahaya lainnya, adalah suatu kejadian yang potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kecuali kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Marsita Febrianti Ahmar dengan NIM J1A118280. Saya melanjutkan penjelasan mengenai landasan hukum investigasi K3 di Peraturan Menteri pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Di mana di dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 ini menjelaskan ketika telah terjadi kecelakaan kerja, pengurus atau HSE atau pengusaha itu wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi, seperti kecelakaan kerja, kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah, dan kejadian bahaya lainnya. Kemudian di pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang pengurus atau HSE atau pengusaha tadi wajib melaporkan secara tertulis kecelakaannya kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam terhitung sejak kecelakaan itu terjadi dengan formulir laporan kecelakaan dalam lampiran 1 Peraturan Menteri. Nah, di pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa ketika di Dinas Tenaga Kerja ini telah menerima laporan kecelakaan kerja yang terjadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja ini memerintahkan kepada pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.